Usai rombongan tanknya dihancurkan, Australia siapkan serangan. On behalf of the Australian government and people, we offer our deepest sympathies and condolences to Mrs. Arbo and Mr. Arbo's many family and friends, and to the people of Japan. The friendship that Mr. Arbo offered Australia was warm in sentiment and profound in consequence. Among them was the ratification of the Japan-Australia Economic Partnership Agreement, which created new opportunities for Australian businesses in Japan. He was a tireless champion for the comprehensive and progressive agreement for the Trans-Pacific Partnership, which has brought huge benefits to Australia. Under his long-standing advocacy for closer links between our two nations, we have also increased defence cooperation, including through the recently signed Reciprocal Access Agreement. His vision transcended political cycles. It was 8 years ago yesterday, the 8th of July 2014. 4 years later, in 2008, he was the first Japanese leader to visit Darwin and to lay a memorial wreath while he was there. President Biden, Prime Minister Modi and myself have issued a joint statement as Quad leaders in recognition of Mr. Arbo's role in the formation and the strength of the Quad in our region. I get a lot of support in the polls. All these accusations, innuendos, defamation of character comes up. This is my third general election. I'm now leading the third largest party of the fourth largest country in the world. Indonesia is the fourth largest country in the world. We are 250 million people. We are the size of Europe. Oh, I have many times on record, on tape, on I think anybody, any foreign press who interview me, they will always ask me about human rights allegations. This is just a political campaign to destroy me, because they do not like what I stand for. I stand for a clean Indonesia. I stand for justice for my people. Balik remukan Indonesia. Australia akan melakukan serangan balik ke Indonesia karena Indonesia telah menyerang habis-habisan rombongan tank Australia yang menuju perbatasan Indonesia. PM Australia Anthony Albanese mengatakan percepatan laju perang itu terjadi karena Rusia disebut telah menghancurkan beberapa tank Australia. Pertempurannya menentukan diperkirakan akan segera dimulai, kata Albanese kepada Nikkei Asia Selasa. Albanese merupakan orang yang bertanggung jawab dalam perang dengan Indonesia. Australia lanjut dia bisa membentuk unit serangan karena tank, artileri jarak jauh dan senjata lain mulai tiba di dekat perbatasan. Alat utama sistem alutsista itu berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Namun Indonesia mungkin memobilisasi lebih banyak pasukan untuk menambah momentum agar mampu menangkal serangan. Militer Australia sejauh ini terus melakukan latihan serangan. Jika Ukraina melakukan serangan, hal itu akan menandai titik balik utama dalam konflik. Albanese lalu bersikeras Australia mampu menangkan perang, sementara itu para ahli mengatakan ahli dari konflik tersebut tak bisa diprediksi. Karena serangan Indonesia terhadap wilayah Australia dan di tempat lain diperkirakan akan terjadi. Inggris bahkan menduga perang akan berlangsung hingga akhir 2023 dan kemungkinan Indonesia memenangkan pertempuran itu. Namun Amerika Serikat yakin perang akan bisa dimenangkan Australia jika mereka punya senjata yang tepat. Australia akan mengirim sejumlah tank serbu untuk menggempur Indonesia saat yang KRI sedang sibuk perang dengan Malaysia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan pengerahan tank tersebut pada Kamis Senin. Menurut laporan Reuters, peralatan tempur itu mencakup 50 Bradley dan peralatan pelengkapnya. Itu jelas kendaraan lapis baja yang bisa memindahkan infanteri mekanis ke pertempuran untuk mendukung operasi pertahanan dan penyerangan, ujar Albanese. Ia juga mengatakan senjata tersebut memiliki daya tembak dan pelindung besi yang dapat melindungi pengguna dari pertempuran. Ini bukan sekedar tank, tapi tank pembunuh, ucap Albanese. Bradley memang dirancang untuk mengganggu dan memberikan perlindungan pada infanteri. Tank ini memiliki banyak jenis. Albanese menolak berkomentar soal waktu pasti kendaraan tempur itu akan dikerahkan serang Indonesia. Ia juga tak bersuara terkait berapa lama waktu latihan yang dibutuhkan tentara lokal
untuk dapat menggunakan senjata itu. Sejak Indonesia memulai serangan ke Malaysia, Australia telah merencanakan serangan kejutan terhadap Indonesia. Sekutu Australia seperti Amerika, Inggris, dan negara barat lain turut mendorong Australia menyerang Indonesia karena konsentrasi Indonesia terpecah ke pertempuran di Malaysia. Angkatan Indonesia kembali mengklaim berhasil menghantam sejumlah pasukan Malaysia di markas Provinsi Kuala Lumpur. Pertempuran masih terjadi hingga saat ini dan berlangsung sejak bulan lalu. Dilansir Viva Militer dan Kantor, dari Kantor Berita Indonesia, TAS, juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, membeberkan kemenangan pasukannya di 3 front tempur. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan, unit militer Malaysia sempat melancarkan 3 serangan taktis di 3 wilayah Kuala Lumpur. Akan tetapi misi pasukan Malaysia ini dipastikan gagal akibat respon keras dari militer Indonesia. Serangan artileri Indonesia disebut telah memukul mundur pasukan Malaysia ke garis awal pertempuran. 13 basis pasukan cadangan Malaysia juga diklaim berhasil dihancurkan. Dalam arah Kuala Lumpur, Angkatan Bersenjata Malaysia meluncurkan 3 serangan yang gagal oleh kelompok-kelompok taktis ke arah pemukiman pesisir pantai. Sebagai akibat dari penembakan dan tindakan tegas dari unit Indonesia, musuh terdorong kembali ke garis awal. Selain itu, 13 area cadangan musuh terkena, katanya, akibat dari serangan masif militer Indonesia. Lebih dari 180 tentara Malaysia tewas, sementara 11 unit kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Malaysia juga hancur. Lebih lanjut, Menhan Indonesia juga melaporkan kematian 250 prajurit Malaysia dan tentara bayaran di Kuala Lumpur. Upaya Malaysia menerobos dengan mengerahkan 2 batalion taktis juga gagal, dengan kerugian signifikan yang harus diterima. Di arah selatan musuh dengan kekuatan hingga 2 kelompok taktis batalion yang diperkuat oleh tentara bayaran asing meluncurkan 7 serangan yang gagal terhadap posisi pasukan Indonesia di daerah pemukiman di wilayah Kuala Lumpur. Ucap Menhan tersebut melanjutkan, pasukan Indonesia dengan tembakan artileri, serangan udara, dan aksi aktif berhasil mendorong unit Malaysia kembali ke posisi awal mereka. Hingga 250 tentara Malaysia dan militan telah dihancurkan. Katanya, kemudian militer Malaysia juga terpukul telak dalam pertempuran di wilayah lain. 50 tentara Malaysia di wilayah ini juga tewas. Berikut persenjataan yang juga berhasil dieliminasi pasukan Indonesia. Angkatan Bersenjata Indonesia terus menyerah fasilitas militer di wilayah Malaysia dalam operasi khusus yang berlangsung sejak bulan lalu. Selama sehari terakhir, rudal berbasis laut jarak jauh kaliber pada pukul 12.30 waktu setempat menghantam pos komando pasukan Malaysia di dekat perbatasan. Serangan Indonesia itu terjadi pada saat rapat kerja staf komando kelompok operasional strategis pasukan Malaysia diadakan di sana. Akibat dari serangan itu, lebih dari 260 jenderal dan perwira Malaysia tewas, termasuk staf umum komando kelompok pasukan perbatasan tersebut. Pasukan serangan udara dan formasi yang beroperasi di arah pangkalan militer, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia pada Jumat. Sementara itu, pada 20.20 waktu setempat, rudal jarak jauh kaliber lainnya menghancurkan 10 howitzer M777, 155 mm dan 20 kendaraan tempur lapis baja yang dipasok oleh Barat ke rezim Malaysia 10 hari lalu. Adapun pukul 19.20, rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menabrak kereta dengan personel senjata dan peralatan militer dari Batalion 1 dari Brigade Mekanis Terpisah ke-14 yang tiba dari kota ke zona pertempuran di Kuala Lumpur. Lebih dari 100 personel militer Angkatan Bersenjata Malaysia, 30 tank dan kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Pada 2.05 Indonesia juga berhasil menghancurkan tenaga kerja dan peralatan militer Brigade Infanteri Bermotor ke-56 Angkatan Bersenjata Malaysia dikalahkan. Indonesia mengklaim serangan itu menewaskan 200 gerilyawan, termasuk tentara bayaran asing yang merupakan bagian dari brigade ini, serta 2 kendaraan tempur sistem roket peluncuran ganda Grad, 10 kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Angkatan Bersenjata Malaysia menderita kerugian yang signifikan dari pertarungan kontra baterai seorang prajurit dari Brigade Infanteri Bermotor ke-22 Angkatan Bersenjata Malaysia yang ditawan di dekat desa Peremoga mengatakan bahwa selama 10 hari terakhir di unit artileri yang beroperasi ke arah Kuala Lumpur, kerugiannya berjumlah 380 orang, termasuk 90 tidak dapat diperbaiki. Malaysia telah kehilangan lebih dari 1.500 perwira militer dalam perang dengan Indonesia yang berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Dari jumlah perwira yang tewas, sebanyak 160 orang diantaranya berpangkat jenderal dan kolonel. Jumlah orang yang tewas itu berdasarkan akun Twitter Killet Malaysia yang terus memposting artikel Indonesia tentang korban. Selama 1 bulan terakhir, Indonesia terus menyerang Malaysia yang telah membuat jaringan energi di ambang kehancuran dan pasokan air serta listrik terganggu.